Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, pada para asatidzah rahimakumullah. Usikum wa iyaya kitab Allah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang sangat banyak yang tidak mampu kita hitung satu persatu, wabil khusus nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kemudahan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita semuanya dan menjadi wasilah keberkahan, kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama meningkatkan pemahaman kita dan usaha ikhtiar kita untuk selalu ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Ridho terhadap takdir Allah adalah sikap menerima dan merelakan kehendak Allah dengan ikhlas, sabar, dan senang. Dalam Islam, ridho Allah merupakan konsep yang penting karena menggambarkan hubungan manusia dengan penciptanya. Ridho bi qadaillah itu salah satu adab yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho terhadap segala qadar dan qadha dari Allah taala, yang mana ini merupakan rukun iman yang keenam. Banyak kita yang memiliki syubhat ataupun kesamaran dalam memahami dan mensikapi tentang iman kepada qadha dan qadar itu. Maka mari kita bersama-sama meningkatkan pemahaman, walaupun saat yang sama kita juga tidak boleh terlalu jauh dalam perdebatan di antara ulama tentang masalah ini karena perbedaan pendapat dalam masalah ini sangat banyak. Nah, secara definisi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan al-qadar dan apa bedanya dengan al-qadha? Menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat, boleh mengatakan al-qadaru khurujul mumkinat minal adami ilal wujud, yaitu keluarnya segala yang dimungkinkan dari yang tidak ada menuju kepada ada. Yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada, wahid dan ba'da wahid, satu sesudah yang satu, artinya satu persatu, mutabiqan lil qadha, sesuai dengan qadha atau ketentuan. Wal qadha'u fil azal, qadha itu berada pada alam azali, yaitu sebelum diciptakannya langit dan bumi. Wal qadaru fima la yazal, sedangkan qadar itu terjadinya selalu, artinya memiliki dinamika, dinamis, tidak berhenti, terus menerus terjadi. Wal farqu bainal qadari wal qada, perbedaan antara dua istilah ini, wa annal qada wujudu jami'il mawjudat fil lauhil mahfud mujtami'ah, bahwasanya qada itu adalah keberadaan semua yang wujud yang ada, semua makhluk ini tertulis di lauhul mahfud secara terkumpul semuanya. Wal qadar wujuduha mutafarriqah fil a'yan ba'da husuli syara'itiha. Sedangkan qadar itu adalah
keberadaan dari segala yang ada tersebut secara terpisah pada alam nyata ini setelah terjadinya tanda-tandanya. Nah, ini selesai ya pendapat daripada Al-Jurjani. Jadi qadha yang sifatnya lebih asasi, lebih umum, sedangkan tafsilnya ada atau rinciannya ada pada qadar. Kemudian perkataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, para ulama berpendapat bahwa qadha itu adalah hukum kulli atau ijmal, universal ya, atau ijmali secara global pada zaman azali, sedangkan qadar adalah bagian-bagian daripada kecil dan perincian-perincian daripada hukum tersebut. Ada juga dari kalangan ulama yang berpendapat sebaliknya, yaitu qadar merupakan hukum kulli ijmali pada zaman azali, sedangkan qadha adalah penciptaan yang terperinci. Sebenarnya qadha dan qadar ini merupakan dua masalah yang saling berkaitan. Tidak mungkin satu sama lain terpisahkan oleh karena salah satu di antara keduanya merupakan asas atau pondasi dari bangunan yang lain. Maka barang siapa yang ingin memisahkan di antara keduanya, ia sungguh merobohkan bangunan tersebut. Sebagian ulama mengatakan dua kata ini sama maknanya, baik ulama bahasa ataupun juga ulama yang ahli dalam bidang fikih dan dalam bidang keimanan. Mereka sebagian mengatakan dua istilah ini sama, yang sama-sama saling melengkapi. Kita meyakini tentang keberadaan qadha dan qadar dari Allah Ta'ala dengan keyakinan yang sesungguhnya, yang itu akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Para asatidz rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan semua alam raya ini dengan segala ketentuan yang ada pada ciptaannya tersebut. Di sana ada nikmat dan musibah. Semuanya itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menyatakan tentang ini, yaitu surat Al-Hadid ayat ke-22, Allah Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sebelum kami menciptakan musibah tersebut, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman min musibah, berupa musibah. Dan isim nakirah itu dalam penafsiran atau maknanya yaitu musibah apapun, apakah sedikit ataukah banyak, apakah satu, apakah dua, tidak ada batasan. Musibah apapun yang terjadi, musibah itu kan artinya sesuatu yang terjadi atau yang menimpa, baik itu yang terjadi di bumi berupa banjir, tanah longsor, ada gempa bumi, ada tsunami dan sebagainya, wala fi anfusikum, ataupun yang terjadi pada diri kalian, diri kita ini, berupa sakit atau berupa sesuatu yang tidak kita inginkan, yang kaitannya dengan fisik kita, atau pada keluarga kita, pada anak-anak kita, dan lain-lain. Semua itu sudah ada ketentuannya di Lauhul Mahfuz, yang pada hadis yang lain diceritakan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan Al-Qalam, dan Allah memerintahkan kepada Al-Qalam, uktub, tulislah. Maka kata Al-Qalam, madza aktubu ya Rabbi, apa yang harus saya tulis?
Kata Allah Ta'ala, "Uktub maqadirul khalqi hatta taquma sa'ah." Tulislah takdir untuk seluruh makhlukku sampai terjadinya hari kiamat. Kemudian, kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, dasar tentang masalah iman kepada qadha dan qadar ini, diantaranya yaitu surah Al-Qamar ayat ke-49, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu itu dengan ketentuannya. Yang diantara sababun nuzulnya ayat ini dikarenakan ada protes dari orang-orang musyrik tentang masalah takdir. Mereka mempertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang masalah takdir. Kemudian turunlah ayat ini, bahwasanya Allah telah menentukan semua alam raya ini berdasarkan takdir dari Allah Ta'ala. Sehingga menjadikan salah seorang di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fafimal amal?" Maka di manakah posisi amal kita itu? Afi syai'in nasta'nifuhu au fi syai'in qad faragha minhu? Apakah amal ini memiliki fungsi ataukah memang sudah jelas ketentuannya yang tidak menjadi berpengaruh karena sudah ada ketentuan apakah kita beramal ataukah tidak, itu bagaimana dampak pengaruhnya dalam kehidupan kita. Toh nanti sudah ada tulisan masing-masing, takdirnya masing-masing. Maka beliau Nabi memberikan jawaban kepada sahabat ini dan kepada kita semuanya, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Kerjakanlah, maka setiap orang dimudahkan untuk menempuh takdirnya. Sanuyassiruhu lil yusra. Kami akan berikan kemudahan kepadanya menuju kepada yang mudah, kebahagiaan dunia dan akhirat, yang akhirnya dia masuk surga. Wa sanuyassiruhu lil usra, dan kami berikan kemudahan kepadanya untuk menempuh kesulitan. Sesuai dengan ayat di surah Al-Lail, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Masing-masing kita tidak mengetahui apakah kita ini termasuk di antara calon-calon penduduk surga ataukah calon-calon penduduk neraka. Tidak ada yang tahu apakah kita ini mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ataukah sebaliknya wal'iyadzubillah mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat, juga tidak ada yang tahu. Maka dalam hal ini kita harus serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dan kita optimis. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kerjakanlah, semua orang dimudahkan untuk menempuh takdirnya. Kalau kita selama ini diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk menempuh jalan dakwah, untuk menempuh tarbiyah, menempuh jalan kebaikan, kita mudah tertarik untuk hal-hal yang positif, syiar-syiar kebaikan, maka kita optimis, insya Allah itu adalah tanda-tanda rambu-rambu yang mengantarkan kita kepada al-yusra, kepada kemudahan dan kebahagiaan. Dan kebalikannya, kalau ada orang yang diberikan kemudahan untuk melakukan segala jenis kemaksiatan, dia susah untuk melakukan macam kebaikan, maka hati-hati, bisa jadi itu adalah tanda orang itu diberikan kemudahan untuk menempuh al-usra, menempuh penderitaan dan kesengsaraan. Sesuatu majhul, takdir itu adalah majhul, tidak bisa kita ketahui sebelum terjadi. Ada dialog antara dua kawan, yang satu muslim, yang satu ateis. Yang ateis memberikan 3 pertanyaan kepada kawannya yang muslim. Yang pertama, apa bukti tanda-tanda keberadaan Tuhan itu? Kita gak bisa melihatnya.
Padahal segala sesuatu yang ada itu bisa kita lihat, bisa kita tangkap dengan panca indera. Yang kedua, kalau Tuhan menciptakan setan dari api dan neraka itu dari api, apakah api bisa menyakiti kepada api? Yang ketiga, bagaimana tentang konsep takdir dalam Islam itu? Maka kawannya yang muslim ini langsung menampar ke temannya itu. Kagetlah temannya itu loh, kok malah ditampar saya? Iya, tamparan ini menjawab pertanyaan-pertanyaanmu itu. Apa maksudnya? Yang pertama, kamu meragukan tentang keberadaan Tuhan yang karena tidak bisa dilihat. Kamu saat saya tampar ini sakit nggak? Dia jawab, iya sakit. Terus, apakah kamu bisa melihat sakitmu di mana? Apakah di wajahmu, ataukah di hidungmu, ataukah di mana-mana? Coba, nggak kelihatan, tapi bisa saya rasakan. Nah, seperti itulah. Keberadaan Tuhan itu karena keterbatasan panca indera manusia tidak bisa menjangkaunya, tapi keberadaannya itu bisa dirasakan. Kekuasaannya bisa kita rasakan tentang keberadaan langit, keberadaan air hujan, rizki, perlindungan, dan semuanya itu ada. Itulah tanda-tanda keberadaan Tuhan. Yang kedua, tadi kamu merasakan sakit, kulitmu terbuat dari apa? Maksudnya wajahmu terbuat dari apa? Dari kulit. Terus tanganku ini dari kulit juga. Kulit, menampar kulit, sakit nggak? Ya sakit. Nah seperti itu. Kalau neraka terbuat dari api, nanti setan dari api juga sama. Setan juga akan merasakan sakit ketika dibakar di neraka. Kemudian yang ketiga, bagaimana masalah takdir? Ya seperti ini. Kamu tadi malam mimpi apa? Nggak mimpi apa-apa. Terus tadi sebelum ini nggak ada prediksi apa-apa ya. Tiba-tiba saja kamu saya tampar. Nah seperti itulah takdir. Tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada sesuatu yang bisa diprediksi. Ternyata tiba-tiba saja terjadi, maka ya terjadilah sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Itulah dialog, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya tentang masalah iman. Ya. Iman itu sesuatu yang harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan anggota badan kita. Terutama iman kepada masalah qada dan qadar yang penuh dengan syubhat, harus senantiasa kita update pemahaman kita. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, pernah berkata, "Dzirwatul iman arba'u khilal." Puncak dari keimanan itu ada 4. As-sabru lil hukum. Sabar terhadap hukum, artinya hukum syariat Islam. Sabar ya dalam melaksanakannya, tunduk kepadanya, tidak ada protes, tidak ada kegalauan ataupun keberatan dalam melaksanakannya. Yang kedua, waridho bil qadar. Ridho dengan takdir, ketentuan yang menjadi tema pembahasan kita saat ini. Yang ketiga, wal ikhlas sulit tawakkul. Ikhlas dalam bertawakal, dalam berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, wal istislamu lirabbi. Berpasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan kalau yang teks Arab dari kitab Ar-Ridha Anillah Biqodoi oleh Ibnu Abi Dunya, kemudian terjemahan dikutip dari I'tiqad Ahli Sunnah. Jadi inilah puncak daripada kenikmatan kita, sabar dalam menghadapi, melaksanakan hukum-hukum syariat Allah Ta'ala, kita ridho kepada takdir, kita ikhlas, memiliki kepasrahan ataupun kemurnian dalam bertawakal, kemudian kita berserah diri tunduk kepada Allah Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, apabila kita ridho terhadap takdir Allah Ta'ala, maka ada banyak keuntungan yang kita dapatkan, yang diantaranya adalah kita mendapat ridho dan mahabbah dari Allah
Subhanahu wa taala. Sebagaimana potongan daripada hadis ini, wa innallaha idza habba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah taala apabila cinta kepada satu kaum maka akan memberikan cobaan. Yang mana hadis ini sebelumnya diawali oleh kalimat inna idzamal jaza ma'a idzamil bala, sesungguhnya besarnya pahala itu didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Kemudian jika Allah cinta kepada seseorang, maka Allah berikan ujian kepada orang tersebut. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha menerima cobaan tersebut, takdir itu dengan senang hati dengan ridha, maka dia mendapatkan ridha dari Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau dia murka, dia tidak ridha, dia benci terhadap musibah tersebut, maka Allah pun murka kepadanya. Sehingga apabila seorang mendapatkan musibah dan dia marah, tidak sabar dalam menghadapi musibah itu, maka kemungkinan akan datang musibah yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tetapi kalau dia ridho pada saat musibah datang pertama kali, maka insya Allah dia akan mendapatkan keridhaan Allah, mahabbah dari Allah Ta'ala. Innama sabru inta sadmatil ula. Kesabaran itu sangat dibutuhkan pada saat hantaman pertama. Pada saat menerima cobaan yang pertama kali itulah dibutuhkan ekstra kesabaran yang insya Allah itu akan bisa menjadi bekal untuk melewati yang hal-hal yang berikutnya. Kemudian ridho dengan takdir Allah itu akan menjadikan seseorang sebagai orang yang paling kaya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ittaqil maharim, takun a'badan nas. Jagalah dirimu dari hal-hal yang diharamkan. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling sempurna ibadahnya. Manusia yang paling ahli dalam bab ibadah. Waradha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dan ridholah dengan apa yang Allah bagikan untukmu, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Inilah rumus yang telah diberikan resepnya oleh Rasulullah SAW. Apabila kita menjadi orang yang ridho terhadap pemberian Allah Ta'ala, jatah yang telah diberikan kepada kita, kita qanaah dengan menerimanya, maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Tidak merasa kurang, tidak merasa menderita, ya, tapi dia diberikan kekayaan, paling tidak kekayaan hati, karena standar kekayaan bukan materi. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan berdasarkan kekayaan materi, tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kelapangan dada. Nah, bagaimanakah ciri-ciri orang yang ridho terhadap takdir Allah? Mari kita evaluasi bersama, apakah kita sudah ada dalam diri kita ciri-ciri ini ataukah belum. Yang pertama yaitu tidak gelisah terhadap takdir Allah Ta'ala. Tidak cemas, tidak gundah gulana ketika Allah mentakdirkan sesuatu kepada kita. Yang kedua, menyikapi segala hal dengan lapang dada dan senang hati. Karena dia memiliki ya perspektif yang lurus atau yang benar. Allah Ta'ala zat yang maha adil, tidak mungkin mendolimi kepada siapapun, maka dalam hal ini kita terima dengan salamatus sodr, dengan kelapangan dada. Yang ketiga, menjaga keseimbangan hati, bahkan ketika menghadapi kondisi yang sulit. Kemudian keempat, tidak menderita ketika tertimpa musibah. Sedih boleh ya, ketika Nabi ditinggal wafat oleh putranya, melelehkan air mata, sedih itu manusiawi, tetapi jangan berlebihan. Kita kembalikan kepada Allah Ta'ala ketika dalam hadis dikatakan wa in asabaka syai'un, kalau
terjadi sesuatu menimpamu, maka katakanlah faqul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan sesuatu dan yang Allah kehendaki itulah yang dia lakukan. Jadi kita ridho kepada apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Yang kelima, mencintai segala sesuatu yang diridhoi Allah, termasuk musibah ini. Dan yang keenam, melihat musibah sebagai kebaikan dan rahmat. Yang dalam hal ini kita melihat orang yang lebih berat daripada kita masih banyak. Kita diberikan musibah tertentu dengan diuji begini begitu, orang yang ujiannya lebih berat dari kita itu lebih banyak. Jadi kalau kita melihat dalam duniawi, dalam hal dunia kepada orang yang lebih bawah, itulah akan menjadikan kita syukur dan kita bersabar atas apa yang menimpa pada kita. Nah, salah satu cara untuk menerima takdir Allah dengan ikhlas adalah berpikir positif, positive thinking ataupun berhusnudzon. Berpikir positif dapat memberikan ketenangan hati, membuat hati lebih bersemangat, dan membantu mengambil keputusan yang tepat. Ketika ada satu guru yang ditanyakan oleh muridnya, murid ini banyak masalah dan konsultasi kepada gurunya, maka guru memberikan pelajaran menarik kepada muridnya, sebuah ilustrasi pembelajaran yang tepat secara nyata ya. Murid ini disuruh mengambil gelas dengan 1 sendok garam. Kemudian disuruh tuangkan 1 sendok garam ke gelas dan coba kamu aduk. Setelah diaduk terus kamu minum, gimana? Nah, ternyata rasanya ya sangat asin ya, bahkan mungkin karena saking asinnya pahit. Kemudian diajaklah murid ini berjalan keluar padepokannya, melihat ada danau dengan air yang sangat jernih. Di danau ini yang luas, maka disuruh mengambil 1 sendok garam terus dituangkan. Kemudian diaduk, coba kamu minum air telaga itu, danau itu. Bagaimana rasanya? Segar. Nah, jadi apa pelajaran bisa diambil? Masalah problematika dalam hidup itu seperti 1 sendok garam itu. Kalau dituangkan pada segelas air, maka dampaknya sangat signifikan. Tetapi kalau dituangkan pada danau, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali. Permisalan yang ada di situ, air itu adalah seperti hatimu. Kalau hatimu sesempit gelas itu, maka permasalahan seperti 1 sendok garam itu akan mempengaruhi kecemasan dan kesedihan dalam hatimu. Tetapi kalau hatimu seluas danau itu, maka permasalahan yang sebesar 1 sendok garam itu tidak berpengaruh apa-apa. Maka mari bersama memperluas hati kita seluas danau, bahkan mungkin seluas sungai, seluas samudra. Kita insya Allah akan bisa tahan dalam mensikapi segala macam musibah, cobaan yang didapatkan oleh kita semuanya. Akhirnya kita percaya bahwa takdir Allah itulah yang terbaik. Sebagaimana Nabi mengatakan, innallaha la yaqdilil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan itulah yang terbaik untuknya. Apa yang Allah tentukan itulah yang terbaik untuknya. Ada sebuah kisah antara raja dan perdana menteri. Raja ini sangat percaya kepada perdana menterinya. Tetapi satu saat ada persoalan ya, ada ujian yang terjadi di raja tersebut. Ketika setiap kali raja bertanya kepada perdana menteri itu dijawab dengan jawaban mirip seperti hadits ini. Ketentuan Allah adalah yang terbaik. Nah, saat raja ini mengupas memakai pisau ya dengan atau satu kebutuhan dengan tanpa sengaja, pisau yang tajam itu melukai bahkan menjadikan cacat
pada jari jemari raja ini. Nah, ketika itu si Perdana Menteri mengatakan ketentuan Allah yang terbaik, maka rajanya marah. Masa saya mendapatkan cobaan begini ya, kamu katakan baik. Maka akhirnya Perdana Menterinya dipenjara. Nah, setelah dipenjara itu dia tidak sedih, tidak menderita, tidak mengeluh, tetapi dia mengatakan ketentuan Allah yang terbaik. Akhirnya keluarlah satu hari, pada hari-hari yang lain, raja ini punya hobi berburu ke hutan. Nah, maka dia tanggalkan pakaian kebesarannya, memakai baju biasa, masuk ke hutan bersama para pengawalnya. Ternyata hutannya sangat luas, terpencarlah orang-orang itu, raja tinggal sendirian, berburu, dan tersesat pada satu perkampungan, ya perkampungan pelosok lah, yang di situ masih ada suku pedalaman. Tertangkaplah raja ini, diikat di sebuah tempat atau sebuah tiang. Untuk saat itu ada tradisi kalau yang tertangkap akan dijadikan sebagai tumbal untuk ya dewa mereka lah. Akhirnya ketika itu didatangkan kepala suku, dilihat si raja ini yang mereka nggak tahu kalau itu adalah raja ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ternyata ketika menemukan ada satu jarinya yang terputus, dilepaskanlah raja ini, tidak jadi dikorbankan, maka gembiralah raja dan kembali ke kerajaannya. Nah, beberapa saat berikutnya dia ketemu ya, datang kepada Perdana Menteri dan mengatakan bahwasanya betul katamu, ketentuan Allah adalah yang terbaik. Saya ketika mendapatkan musibah terpotong jari itu merasa orang yang paling menderita. Tapi ketika berada di hutan, justru dengan terpotongnya jariku itulah saya bisa selamat dari kematian, dilepaskan tidak menjadi tumbal. Maka akhirnya dibebaskanlah si Perdana Menteri dan dia mengatakan ketentuan Allah adalah yang terbaik. Tapi raja masih penasaran. Ketika saya penjara dulu, mengapa kamu mengatakan ketentuan Allah adalah yang terbaik? Kata Perdana Menteri, ya memang seperti itulah Paduka Raja. Kalau saya tidak dipenjara, berarti kan saya akan mendampingi panjenengan Paduka untuk berburu. Dan saya ya akan ditangkap juga oleh kepala suku tersebut. Kalau panjenengan bebas, maka sayalah yang akan menjadi pengganti panjenengan untuk dijadikan tumbal di sana. Nah, maka kalau saya dipenjara kan nggak jadi keluar. Nah, itulah ya sebuah pelajaran yang berharga bagi siapapun. Mungkin ada hal-hal tertentu yang kita tidak nyaman ketika mendapatkan takdir pada saat itu. Mungkin kita ataupun anak kita atau keluarga kita tidak lulus dalam suatu tes tertentu, kita mendapatkan sesuatu hambatan ini itu, tapi yakinlah Allah Ta'ala lebih tahu dengan apa yang terjadi sesudahnya, sementara kita itu makhluk yang sangat dhaif, yang tidak tahu apa dampak dari semuanya. Al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahakku biha. Hikmah itu adalah seperti barang hilang seorang mukmin, kapanpun dia temukan, maka dialah yang paling layak untuk mendapatkannya, mendapatkan barang yang hilang tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu rahim wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.